Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Kendil TV, ada berita terbaru yang sangat heboh. Denny Indrayana membuat sebuah hal yang kontroversial, teman-teman. Denny Indrayana menyebut bahwa Anies Baswedan akan menjadi tersangka. Kemudian ini berkembang cukup liar, teman-teman. Bahkan seorang Musni Umar mengatakan kalau semisal Anies Baswedan ditersangkakan, maka akan ada people power. Masalahnya, teman-teman, ditersangkakan dengan tersangka itu kan beda. Indrayana menyebut Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Melalui akun Twitternya, lagi-lagi Denny Indrayana membuat tweet yang kontroversial. Kali ini dia menyebut bahwa ada seorang anggota DPR yang bilang bahwa Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka korupsi. Menurut Denny, ini adalah salah satu upaya untuk menjegal Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Ia menilai bahwa ada 10 strategi Jokowi untuk menjegal Anies. Mulai dari opsi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga lebih dari 2 periode. Ada juga upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, cawe-cawenya Jokowi untuk urusan Pilpres 2024, dan ada beberapa strategi lainnya yang bisa kalian baca sendiri di tulisan ini. Upaya mentersangkakan Anies Baswedan ini terkait dengan korupsi Formula E. Gimana menurut Sobat Bisnis? Denny Indrayana sebar rumor KPK segera mengumumkan Anies tersangka dugaan kasus korupsi Formula E. Sudirman Said mengatakan Denny tak mungkin ngarang. Yang percaya katakan amin. Kena. Nah, gimana para pendukung Anies? Masih mau dukung Pak Anies? Karena kata Pak Denny Indrayana, Pak Anies tuh bakalan dijerat sama KPK karena korupsi di Formula E dan lain sebagainya. Masa lu mau punya presiden koruptor, ya kan? Tapi gini. Kalau lu dukung Pak Anies dan koalisinya, yaitu koalisi perubahan, ada Nasdem, Demokrat, dan PKS, apalagi kemarin Pak Joni Plate baru tersangka kasus korupsi BTS 8 triliun, lu jangan sampai, kalau orang nggak pintar bego, jangan sampai bego dalam artian lu dukung mati-matian, lu dukung bener-bener, itu cuma politisasi dan lain sebagainya. Men, ini kita ngomongin korupsi, lu harus objektif, jangan subjektif, karena Pak Anies akhirnya lu dukung, mau korupsi, mau kagak. Jangan bego para pendukung Pak Anies, jangan bego. Tapi gue nggak ngomong Pak Anies itu korupsi juga, enggak. Gue pengen ngomongin lu para pendukungnya Pak Anies supaya lu bisa bedain mana yang kasus korupsi, kejahatan, kriminal, mana juga masalah politik. Ya mungkin emang waktunya bersamaan, oke. Tinggal lu para pendukungnya cari fakta dan datanya. Nih gue kasih fakta dan datanya sedikit. Selama Pak Jokowi menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi itu belum pernah mendapatkan namanya WTP. WTP itu apa? Wajar tanpa pengecualian. Begitu juga Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok juga belum dapat. Pak Gatot begitu pula Pak Gatot, ya kan? Nah, selama Pak Anies menjabat selama 5 tahun, beliau mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, poin gue apa? Poin gue adalah buat lu semua, pendukung yang Ganjar, pendukung yang Prabowo, pendukungnya Anies, ya. Kalau dukung tuh objektif. Jangan lu dukungnya karena suka sama Pak Anies, karena suka sama Pak Ganjar, karena suka sama Prabowo. 2023 anjing, apalagi kalau lu anak muda dan lu masih alasan milih Prabowo karena hal-hal sentimental. Men, enggak, lu bisa lihat waktu dia jadi Menhan apa prestasinya, apa kekurangannya. Lu bisa lihat kalau dukung Pak Ganjar apa kekurangannya di Jateng, apa kelebihannya di Jateng. Kalau lu dukung Pak Anies, lu bisa lihat apa kelebihannya di Jakarta, apa kekurangan dia di Jakarta. Jangan karena sosok anjing. 2023, apalagi kalau lu anak muda, koar-koar dukung Anies tapi lu nggak ngerti kenapa lu dukung Anies. Apalagi kalau ngomongin agama. Astaga, 2023 masih ngomongin agama. Maksudnya dalam artian politik ya. Jadi ya itu mungkin sedikit masukan buat para pendukungnya Anies. Kalau misalnya lu mau counter para pendebat Anies atau yang nggak suka sama Anies, lu kasih fakta dan data. Jangan cuman koar-koar, ini politisasi. Enggak anjing, lu harus bedain mana politisasi, mana kriminalitas. Iya, cocok. demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai Pulang dulu, Prof. Disampaikan pendapat Profesor Denny Indrayana itu di rumah kita bersama, rumah bernama Negara Indonesia. Monggo silahkan pulang dulu, terus sampaikan ulang apa yang Anda sampaikan ini. Dan
Demi menjegal Anies Baswedan digunakan berbagai cara. Emang sehebat apa Anies Baswedan itu harus dijegal, itu sehebat apa? Ya kan, nggak harus dijegal ya terjungkal sendiri begitu. Ini pendukungnya harus bisa membedakan mana kriminalisasi, mana memang benar-benar kriminal begitu loh. Harus bisa membedakan. Ngapain dijegal-jegal juga? Jangan sampai ini karena wacana pilpres, ada mendekati pilpres, seolah Anies itu menjadi korban yang ditersangkakan sehingga menutup apa itu masalah-masalah yang lain, menutup kasus yang lain hanya karena pilpres, seolah Anies digiring untuk menjadi tersangka supaya dijegal. Ngapain? Nggak usah dijegal juga terjungkal sendiri. Malah saya setuju kalau Anies menjadi calon kontestan itu malah akan menjadi lebih seru nantinya. Saya setuju. Biarlah proses akan berlanjut sebagaimana seharusnya dilanjutkan. Demikian, terima kasih. Lagi, saya mengusulkan calon presiden, jangan lagi. Calon. Nggak masalah sih Pak, kalau istilahnya presidennya harus lu lagi, itu nggak masalah buat kami rakyat. Yang penting dia berprestasi, kerjanya juga nyata, sedikit bicara tapi dia banyak bekerja. Daripada kita harus punya presiden yang banyak omong tapi nggak bisa bekerja, kan nggak masuk akal kan itu Pak. Jadi kalau istilahnya lu lagi ya udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting dia bisa bekerja, daripada kita harus milih bapak ya yang omongannya banyak nggak bisa bekerja. Kita nggak mau punya presiden kayak gitu. Dan kita juga rakyat tetap pada pendirian bahwa tidak memilih bapak ya, tidak memilih Pak Anies Baswedan adalah salah satu langkah yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia. Oke Pak. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya lu lagi. Iya, tapi kalau berprestasi itu nggak masalah, lu lagi juga nggak masalah. Suaranya kurang kenceng bang, suaranya kurang kenceng bang. Cuman pinter merangkai kata-kata, kerjanya nol. Nah, bangsa ini dibangun dengan nggak cuma pakai kata-kata, jadi gitu. Mending yang lu lagi tapi hasilnya kelihatan, bisa dinikmati, daripada sibuk merangkai kata-kata hasilnya nol, cuman katanya, faktanya nggak ada. Kalau saya tadi mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya. Izin state bro, dari rakyat jelata yang tahu akan cerita tentang yang namanya kerja nyata. Mau lu lagi juga nggak jadi masalah buat kita rakyat jelata, karena hasil kerjanya nyata. Sedikit bicara, banyak bekerja. Daripada junjungan Anda banyak bicara, kerjanya kagak. Aduh. Pusing bala Barbie, ya ampun. Mana kerjanya? Wanabut, mana kerjanya? Aduh, pusing bala, pusing. Jokowi ganti. Kembali ke statement dari Musni Umar. Kalau Anies Baswedan ditersangkakan, lah ini tersangkakan, maka akan ada people power. Bedakan mana tersangkakan dengan kriminal, ya kan? Jangan ditarik kemana-mana. Ya kan? Kalau kriminal ya kriminal saja gitu lah ya, suruh buktikan. Tapi secara jujur sebenarnya teman-teman, saya juga menginginkan Pak Anies Baswedan itu nggak usah dijegal, nggak usah lah. Ya, justru Pak Anies saya menginginkan menjadi kontestan Pilpres 2024. Biar ini lebih seru. Ya, lebih seru aja gitu loh.
Ya, biar ada perlawanan dari kubu A dan B, itu ada perlawanan. Kalau sama-sama kontestannya antara Pak Prabowo dan Ganjar, terus terang sebenarnya kurang seru menurut saya, karena memang keduanya itu orang-orang yang akan bakal meneruskan program dari Pak Jokowi, saya yakin itu. Harus ada yang pembeda lah begitu kan. Pak Anies harus menjadi kontestan Pilpres 2024. Cuma pertanyaannya, Muslim Umar tentang people power itu loh, coba lakuin kalau bisa people power. Ya kan? Masyarakat sudah tahu pendukungnya berapa. Ya, yang dukung people power itu berapa orang sudah tahu. Ya kan, rakyat sebenarnya juga menilai juga Anies itu seperti apa sudah tahu juga. Ini sebenarnya Denny Indrayana itu saya pikir hanya mencari sebuah sensasi. Iya kan, sebuah sensasi di mana seolah-olah Anies itu dijegal, dihambat untuk menjadi kontestan Pilpres 2024. Ya kan. Setelah kemarin ada kehebohan soal di MK itu ya. Nah, sekarang ada lagi bahwa Denny Indrayana mendapat informasi itu. Heboh lah, heboh ya. Seolah-olah Anies dijegal. Dan parahnya itu, tudingan-tudingan itu tertuju kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Ngapain sih? Segala sesuatu, ada masalah apapun, pasti presiden yang disangkut pautkan. Pasti kena, presidennya yang kena. Ya, gimana masyarakat mau cerdas kalau begini terus? Ya kita tunggu aja proses selanjutnya seperti apa. Apakah Anies itu benar-benar dijerat? Ya, kasus-kasus Formula E dan yang lain-lain itu. Jangan anggap ini hal biasa. Jangan anggap ini sebuah penjegalan. Karena namanya kriminal ya kriminal, nggak usah disangkut pautkan dengan hal yang lain. Terima kasih teman-teman. Tetap berpikir waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.